Pemirsa, ibadah haji tahun ini hadir dalam situasi yang tidak biasa. Ketika jutaan umat Islam bersiap menuju Tanah Suci, dunia justru tengah diliputi ketegangan. Konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah memanas. Gencatan senjata sempat terjadi namun kembali dilanggar, memunculkan kekhawatiran baru, terutama bagi keselamatan perjalanan dan stabilitas kawasan. Namun di tengah situasi tersebut, Indonesia tetap memberangkatkan ratusan ribu jemaah. Di sisi lain, biaya operasional haji disebut mengalami tekanan akibat kenaikan harga global, termasuk aftur dan risiko penerbangan. Meski pemerintah memastikan hal itu tidak membebani jamaah. Lalu bagaimana sebenarnya keputusan ini diambil, seberapa besar risiko yang dihadapi, dan yang terpenting bagaimana negara memastikan jamaah tetap aman, nyaman, dan terlindungi. Inilah catatan Sinpo, Haji dalam Bayang Gejolak Dunia, bersama saya, Arif Rifai. Di saat jutaan langkah bersiap menuju satu tujuan suci, dunia justru tengah berada dalam ketidakpastian. Ketegangan geopolitik meningkat, konflik memanas di kawasan Timur Tengah, gencatan senjata sempat memberi harapan, namun kembali retak oleh kepentingan. Di tengah situasi itu, ibadah haji tetap berjalan. Jutaan umat Islam dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, bersiap menapaki perjalanan spiritual terbesar dalam hidup mereka. Sebuah perjalanan yang tidak hanya menuntut kesiapan iman, tetapi juga kesiapan menghadapi realitas dunia yang terus berubah. Di balik keberangkatan ini, ada tantangan yang tidak sederhana. Biaya operasional meningkat, dipicu oleh lonjakan harga energi global dan perubahan jalur penerbangan. Namun di sisi lain, ada upaya untuk menjaga agar ibadah ini tetap terjangkau bagi masyarakat. Lalu bagaimana dengan keamanan? Ketika jalur udara harus menyesuaikan dan jutaan manusia berkumpul dalam satu waktu, pertanyaan tentang keselamatan menjadi semakin nyata. Apakah semua risiko telah terkelola dengan baik? Apakah jamaah benar-benar terlindungi? Di balik ibadah yang suci, tersimpan dinamika global yang tak bisa diabaikan. Haji tahun ini bukan hanya tentang perjalanan ke Tanah Suci, tetapi juga tentang bagaimana sebuah bangsa menjaga warganya di tengah dunia yang terus bergejolak. Inilah catatan Sinpo, Haji dalam Bayang Gejolak Dunia. Pemirsa, di tengah gejolak konflik Timur Tengah, pemerintah memutuskan tetap memberangkatkan jamaah haji tahun 2026. Keputusan ini tentu bukan keputusan yang mudah. Ini sudah melalui berbagai macam pertimbangan dan juga manajemen resiko. Di samping faktor keamanan, ini yang juga menjadi catatan adalah bagaimana kenaikan harga aftur yang turut juga mempengaruhi biaya ibadah haji yang naik hingga beberapa persen. Namun yang menjadi poin di sini adalah bagaimana pemerintah justru menurunkan biaya haji ini yang dibebankan kepada jamaah haji agar pelaksanaannya ini tetap terjangkau dan tidak membebani jamaah haji yang akan berangkat di tahun ini. Dan pemirsa, catatan Sinpo hari ini akan membahas tema terkait dengan haji dalam Bayang Gejolak Dunia. Kita akan bahas bersama dengan wakil pemimpin redaksi Sinpo TV dan Sinpo ID, Ferdi Setiawan. Mas Ferdi, apa kabar Mas? Sehat Mas Arif, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Mas Ferdi, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan haji dalam Bayang Gejolak Dunia. Dan ini sesaat lagi ataupun sebentar lagi pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 akan segera dilaksanakan. Dan kita tahu pelaksanaan ibadah haji tahun ini cukup berbeda. Di tengah gejolak Timur Tengah antara Iran, Israel, dan juga Amerika Serikat, pemerintah memutuskan tetap memberangkatkan lebih dari 200.000 jamaah haji tahun ini. Seberapa besar dari kacamata Sinpo ID dan juga Sinpo TV, seberapa besar pengaruh dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Mas? Baik Mas Arif, sebelumnya kami dari Sinpo TV mengucapkan selamat kepada para jemaah haji yang nanti pada tanggal 22 April kloter pertama akan berangkat ke Tanah Suci, insya Allah, jika kondisi di Timur Tengah cenderung membaik dan eskalasinya menurun pasca gencatan senjata yang telah dilakukan beberapa hari ini. Meskipun
poin-poin gencatan senjata itu ada yang beberapa hal yang dilanggar oleh Amerika Serikat Mhm ya. mhm mhm. Namun ketika tadi Mas Arief bertanya tentang bagaimana eskalasi di Timur Tengah berpengaruh terhadap proses ibadah haji, Mas Arief, tahun ini memang hampir 2 juta orang nanti akan berkumpul di Arab Saudi, di Mhm Tanah Suci seluruh dunia mhm dari mhm 171 negara. mhm Dan Indonesia menyumbang jamaah paling besar yaitu mhm mhm 221.000. Tentu ini adalah angka yang besar dan tentu ini adalah menjadi sebuah ikhtiar bagi pemerintah kita mhm untuk tetap bisa mengirimkan jamaah haji kita ke Arab Saudi untuk menjalani ibadah ritual sebagai syarat rukun dari Islam untuk mhm berhaji di Tanah mhm Suci. mhm Pun demikian, dari pemerintah tidak serta-merta bisa menjalankan eee, ibadah haji, tidak bisa untuk mengirimkan seluruh jamaah haji ke sana mhm jika tidak ada restu dari kerajaan Arab Saudi. mhm mhm Pemerintah Arab Saudi sendiri sudah mengklaim dan bahkan sudah memastikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi mhm jamaah haji Indonesia yang nanti akan beribadah di sana mhm maupun jamaah dari beberapa negara yang secara bersamaan akan berkumpul di sana di Tanah mhm Suci nanti. mhm mhm Dengan adanya klaim, dengan adanya pernyataan resmi dari Kerajaan Arab Saudi atau pemerintah Kerajaan Arab Saudi tentang keamanan dan mhm keselamatan, ya praktis kita optimistis tahun ini pemerintah khususnya Kementerian Haji dan Umroh menjalankan ibadah haji, mengirimkan 221.000 jemaah haji ke Tanah Suci dengan ikhtiar yang kuat, dengan juga landasan dari pemikiran keselamatan dan keamanan jamaah tetap akan dijalankan meskipun eskalasi mhm masih berkecamuk, tapi beberapa hari ini kan sudah sedikit menurun mhm eskalasinya, mhm bahkan mhm. adanya gencatan senjata meskipun ada beberapa poin yang dalam gencatan senjata itu dilanggar oleh Amerika Serikat. Tapi kita tetap optimistis selama pemerintah Arab Saudi masih mengizinkan dan belum memberikan rambu-rambu untuk mengurangi atau men-stop atau bahkan tidak memberikan jemaah, kita tetap berjalan. Mhm Jaminannya mhm. adalah pemerintah Arab Saudi sudah menjamin itu keselamatan dan kenyamanan bagi jamaah haji Indonesia. Sampai saat ini pemerintah Arab Saudi sendiri masih memberikan jaminan Betul, keamanan, masih, menjamin keselamatan dan juga keamanan para betul, jamaah dari seluruh betul, dunia yang akan melaksanakan ibadah haji. Artinya betul, keamanan di Arab Saudi sendiri meskipun kita tahu beberapa waktu terakhir beberapa wilayah di Arab Saudi sempat, yang ada pangkalan militer Amerika Serikat sempat diserang oleh Iran. betul, Namun, dari kerajaan Arab Saudi sendiri ini menjamin betul, bahwa lokasi-lokasi yang, digunakan sebagai tempat ibadah haji ini aman betul. selama proses, ibadah haji ini, Mas? Ya, jadi memang ada 3 skenario yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia Mhm melihat eskalasi yang terjadi di Timur Tengah ya. mhm mhm Skenario pertama yaitu kita tetap menjalankan ibadah haji, menjalankan hajatan rutin tahunan umat Islam di Indonesia ke Tanah Suci, mhm tentunya sesuai dengan sesuai dengan standar atau sesuai dengan rencana semula. mhm Itu mhm skenario pertama, meskipun ada eskalasi. Itu mhm tentu dengan jaminan dari pemerintah Arab Saudi yang menyatakan aman dan keselamatan bagi jamaah haji mhm Indonesia. Skenario yang kedua yang ditempuh oleh pemerintah yaitu bagaimana pemerintah tetap menjalankan ibadah haji, namun rute penerbangannya akan dirubah. mhm Ada jalur selatan dan ada jalur Afrika. mhm Tentu itu akan berimbas pada kenaikan biaya penerbangan mhm dan mhm kenaikan juga terhadap biaya haji gitu kan. mhm mhm Dan skenario ketiga itu adalah pemerintah kita akan membatalkan jika memang dari Arab Saudi sudah memutuskan tidak aman, mhm mhm memutuskan seluruh negara negara Arab Saudi tidak aman dengan dampak dari konflik dari Iran dan juga Amerika. mhm mhm Namun sekarang yang menjadi bekal dari teman-teman Kementerian Haji dan Umroh dan juga masyarakat Indonesia khususnya yang akan berhaji, kita tetap optimistis dan mhm memang belum ada rambu-rambu yang sangat tegas dari Kerajaan Arab Saudi untuk stop atau tidak mengirimkan ibadah haji karena apa? Karena memang kondisinya masih aman. mhm mhm Pun eskalasinya tetap kita pertimbangkan, tujuan utamanya tetap memikirkan tentang keselamatan dan mhm keamanan dari jamaah Indonesia. Kita mhm masih menunggu, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada keputusan yang sangat clear, sangat resmi dari pemerintah eee, Arab Saudi maupun dari kita untuk tetap bisa menjalankan ibadah jemaah haji dengan standar keamanan yang luar biasa khususnya bagi para seluruh jamaah
haji Indonesia yang akan di Arab Saudi. Artinya sampai saat ini masih sesuai dengan Betul, rencana awal, betul. masih keputusan memberangkatkan ibadah haji karena memang dari pemerintah Arab Saudi masih memberikan lampu hijau Betul. untuk pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Tapi untuk negara-negara lain, Mas, kalau dari catatan Sinpo ID maupun Sinpo TV, ada tidak negara lain yang mungkin tahun ini karena melihat eskalasi di Timur Tengah saat ini, kemudian memutuskan untuk menunda ataupun membatalkan keberangkatan jamaahnya, khusus di tahun ini? Kalau di Meskipun memang ada jaminan dari pemerintah Arab Saudi, Mas. Kalau di tahun ini, kalau dari data yang kita lihat, hampir semua mayoritas seluruh jamaah haji di beberapa negara Hmm. masih komit untuk bisa melakukan ibadah haji tahun 2026 ini. Selain dari jaminan itu sendiri dan juga negara-negara Teluk udah pasti tahu persis konflik yang ada di Timur Tengah antara Iran dan juga Israel dan Amerika Serikat ini, meskipun berdampak terhadap mereka negara-negara di kawasan, tapi kesadaran mereka, ritual mereka, kepercayaan mereka untuk tetap beribadah haji, mereka percaya bahwasanya ibadah haji adalah salah satu ritual yang sangat luar biasa hubungan kita sama Sang Pencipta. Jadi mereka tetap yakin, optimistis meskipun ada eskalasi. Jadi diperkirakan tetap akan menumpuk 2 juta orang di Tanah Suci dari berbagai negara. Yang urutan pertama itu pasti Pakistan, orang paling dekat. Indonesia nomor 2, ada juga India, Nigeria, dan ada beberapa negara Islam yang tetap menjalankan ibadah haji di Tanah Suci pada tahun ini. Gitu. Mas Ferry, di beberapa hari terakhir dunia sempat sedikit bernafas lega ketika ada kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan juga Israel. Namun belum ada 24 jam dari kesepakatan tersebut, kemudian Israel kembali melakukan serangan besar-besaran terhadap Lebanon, dan di satu sisi Iran kemudian mengatakan bahwasanya itu pelanggaran dari gencatan senjata. Akhirnya Selat Hormuz kembali ditutup dengan adanya bisa dikatakan ini sedikit pembatalan terkait dengan gencatan senjata. Apakah ini juga berpengaruh terhadap tingkat resiko terkait pelaksanaan ibadah haji di tahun ini, Mas? Jadi kemarin memang sempat negara-negara Barat, bahkan negara-negara di kawasan Asia itu sempat bersukaria dalam tanda petik karena adanya gencatan senjata selama 2 pekan ya. 2 pekan. Rencananya 2 pekan, tapi belum nyampe sehari 2 hari sudah ada dugaan pelanggaran. Ada penyerangan di kawasan Beirut, Lebanon oleh Tel Aviv ya dari Israel. Dan itu membuat pemerintah Iran merasa kecewa dengan adanya pelanggaran tersebut, meski dari Gedung Putih atau dari Trump itu mengklaim Lebanon itu tidak masuk dalam perjanjian 10 poin yang kesepakatan itu, tapi dari Iran sudah memastikan telah melanggar dan melakukan serangan di Beirut atau di Lebanon. Dan pelanggaran yang lain juga adanya peluncuran rudal yang melalui lalu lintas udara Iran, itu membuat Iran juga seketika murka dan bahkan mengancam untuk membatalkan gencatan senjata ini. Bahkan yang terakhir putra mahkota Khamenei muncul kemarin setelah berapa kali muncul dalam bentuk pernyataan melalui rilis atau melalui berita, tapi sekarang muncul menyatakan dalam bentuk video bahwasanya kecewa dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah dilanggar oleh Amerika Serikat. Jika kita hubungkan dengan pelaksanaan ibadah haji, tentu ini menjadi salah satu pemikiran dari teman-teman yang ada di Kementerian Haji dan Umroh, khususnya juga Badan Penyelenggara Haji tahun ini. Salah satu yang menjadi sorotan adalah dampak itu pasti akan berpengaruh terhadap pasokan minyak dunia lagi, akan terpengaruh terhadap aftur yang akan dipakai dalam penerbangan jamaah haji Indonesia ke Arab Saudi. Karena apa? Kemarin sempat dibuka ya Selat Hormuz, dan itu merupakan salah satu hal yang bagus, tapi ketika tiba-tiba ditutup otomatis akan berimbas pula dengan kenaikan harga minyak dunia. Dalam hal khusus penyelenggaraan haji adalah kenaikan biaya penerbangan, biaya aftur jadi naik kembali. Tapi itu sudah dimitigasi kemarin dari teman-teman Kementerian Haji, sudah membahas ini dengan Saudi Airlines dan juga Garuda Indonesia untuk memitigasi ketika nanti memang harga minyak dunia kembali naik karena akibat Selat Hormuz ditutup lagi, sudah memitigasi harganya akan seperti apa dan juga akan disesuaikan dengan kenaikan biaya aftur. Namun yang perlu ditegaskan ini adalah pemerintah Indonesia menjamin, bahkan Bapak Presiden menyebut tidak akan membebankan kenaikan biaya aftur ini kepada jamaah. Jadi tetap pemerintah akan mendukung proses penyelenggaraan ibadah haji ini dengan tidak membebankan biaya tambahan kepada
jamaah haji, bahkan kemarin mengeluarkan statement biaya haji diturunkan 2 juta gitu kan. Di tengah nilai atau harga aftur yang sangat tinggi gitu kan. Itu merupakan komitmen yang luar biasa dan kita harus optimistis bahwasanya ibadah haji tahun ini tetap terlaksana dengan lancar, aman, dan selamat buat para jemaah yang ada di Indonesia. Dan tentu itu menjadi harapan kita semua dan juga harapan masyarakat di seluruh dunia terkait dengan pelaksanaan ibadah haji tahun ini bisa berjalan dengan lancar, dan yang paling penting adalah eskalasi di Timur Tengah ini Mereda. bisa kembali mereda. Mas, kalau kita melihat atau kita tarik lagi ke sejarah, pernah tidak kalau misalkan dalam sejarah dunia ini ketika memang gejolak global sedang tidak baik-baik saja, tapi ibadah haji tetap berlangsung, atau ada sejarahnya ketika ibadah haji ditunda untuk tahun itu ketika situasi global sedang tidak memadai, Mas? Jadi kalau kita belajar dari pelaksanaan haji yang ditunda atau dibatalkan, ingat ketika peristiwa pandemi COVID 2020 sampai 2022 ya, itu adalah salah satu contoh real. Bahkan itu dijadikan pola atau skema mitigasi yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Kita sudah pernah melaksanakan tidak ada ibadah haji di tahun 2000 karena pandemi lah itu ya, karena pandemi. Hampir di semua negara itu tidak melaksanakan ibadah haji karena adanya pandemi. Dan itu sesuai dengan fikih yang dilakukan oleh Rasulullah, bahwasanya harapan utama ketika orang membatalkan ibadah haji itu adalah karena alasan keselamatan dan juga keamanan bagi kita. Rasulullah bahkan pernah menunda pelaksanaan ibadah haji jemaahnya karena alasan utama adalah keselamatan dan juga keamanan. Jadi, dengan demikian menurut saya pribadi, jika memang eskalasi akan terus menguat dan itu membahayakan bagi proses ibadah haji di Tanah Suci, bukan tidak mungkin ibadah haji bisa ditunda atau dibatalkan dengan alasan yaitu keselamatan dan juga keamanan bagi para jemaah. Tapi sejauh ini pemerintah Indonesia bahkan beberapa negara, kurang lebih 171 negara tetap meyakini akan ada proses penyelenggaraan ibadah haji tahun ini di Tanah Suci, dan berharap dengan eskalasi itu tidak begitu mengganggu, meskipun mitigasi ini sudah dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Seperti itu. Artinya sampai saat ini rencana masih sesuai dengan rencana awal, tanggal 22 kloter pertama. 22 April ini merupakan kloter pertama jamaah haji Indonesia akan diterbangkan menuju ke Arab Saudi. Mas, kalau kita berharapnya bisa berjalan dengan lancar, tapi kalau sebelum tanggal 22 April, dan kita berharap itu tidak ada. Kalau ada situasi terburuk, kita tidak berandai-andai, tapi kalau kita melihat bagaimana situasi terburuk itu sebagai bentuk mitigasi, ada tidak skenario yang mungkin bisa diterapkan oleh pemerintah, baik pemerintah Arab Saudi maupun pemerintah Indonesia terkait kemungkinan tersebut, Mas? Ya, kemarin Wakil Menteri Haji dan Umroh menyatakan ada 2 skenario terkait yang ditanyakan Mas Alif. Pertama, jika pemerintah Arab Saudi tetap membuka, tapi kita khawatir ketika nanti kita mengirim jamaah tiba-tiba ada serangan, itu kita harus menyiapkan mitigasi, dan itu perlu dibahas lebih lanjut oleh teman-teman Kementerian Haji dan Umroh. Pilihan kedua adalah ketika kita mengikuti instruksi dari kerajaan Arab Saudi yang membatalkan. Berarti mau tidak mau ketika mereka sudah membatalkan itu tidak berpengaruh terhadap kita. Artinya ketika udah ada perintah resmi atau surat resmi atau ketetapan resmi dari pemerintah Arab Saudi untuk membatalkan ibadah haji tahun ini, berarti kita tidak perlu memikirkannya lagi. Artinya hanya dipindahkan saja nanti pelaksanaan haji tahun 2026 ini dimasukkan ke ibadah haji tahun 2027. Jadi jamaah ini akan diberangkatkan tahun 2027. Namun ketika yang tadi saya sebutkan pertama, ketika mereka tetap membolehkan, tapi kita antisipasi takut ada serangan, tentu kita akan renegosiasi lagi kepada pemerintah Arab Saudi. Bagaimana skemanya nanti, apakah akan diatur skema dengan ganti rugi, atau mungkin akan diatur dengan pola pemberangkatan secara bertahap, itu masih dibahas di teman-teman Kementerian Haji dan Umroh saat ini. Tapi mereka tetap berkeyakinan akan tetap menjalankan ibadah haji tahun ini dengan kondisi yang aman dan nyaman. Jadi skenario sudah disiapkan seperti itu. Dan tentu kita berharap semuanya bisa berjalan sesuai rencana, sesuai dengan apa yang diharapkan kita semua. Mas Ferdi, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo.
Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar 2 juta rupiah. Walaupun harga aftur naik, dan saya akan berjuang untuk lebih ringkas lagi. Dalam rapat kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta pada Rabu 8 April, Presiden Prabowo Subianto memutuskan biaya haji tahun 2026 turun hingga 2 juta rupiah meski harga aftur global meningkat. Keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi jemaah dan juga memastikan ibadah haji tetap terjangkau. Presiden Prabowo juga menyampaikan durasi antrean keberangkatan haji telah berkurang dari 48 tahun menjadi 26 tahun dan pemerintah berencana mempercepatnya lebih lanjut. Pelaksanaan haji tahun 2026 ini kecuali pemerintah Arab Saudi menentukan lain, kalau kita laksanakan, kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar 2 juta rupiah. Walaupun harga aftur naik, dan saya akan berjuang untuk lebih ringkas lagi. Saya minta izin dari Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia bisa punya terminal khusus haji. Jadi nanti terminal itu khusus untuk haji kita supaya bisa lebih cepat masuk dan keluar. Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki lahan 45 hektar di Mekah yang juga akan dijadikan perkampungan haji, lengkap dengan puluhan menara dan kemungkinan terminal khusus di Bandara Arab Saudi untuk jemaah WNI. Sebelumnya dalam rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh bersama Komisi 8 DPR, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menjelaskan bahwa meski biaya penerbangan rata-rata haji 2026 sekitar 33,5 juta, kenaikan aftur premi asuransi dan juga rerouting akibat situasi geopolitik bisa menambah biaya hingga 50,8 juta per jemaah. Hingga kini pemerintah terus berkoordinasi dengan maskapai untuk menjaga efisiensi dan juga keberlanjutan pembiayaan haji. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah meningkatnya harga aftur dunia dan juga penyesuaian rute ibadah haji atau rute penerbangan ibadah haji yang salah satunya akan melalui Afrika, yang secara otomatis ini akan menambah ataupun menaikkan harga ataupun ongkos biaya haji di tahun ini. Namun justru ini yang menjadi catatan dan juga kita perlu apresiasi adalah bagaimana langkah dari pemerintah yang tadi juga sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah tidak ingin membebankan penambahan biaya haji kepada para jamaah. Justru pemerintah ini tahun ini menurunkan biaya haji sampai dengan 2 juta. Mas Ferdi, terkait dengan statement dan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto tadi, Mas Ferdi, di tengah naiknya harga aftur dunia dan juga penyesuaian rute ini seperti apa, Mas? Memang Bapak Presiden sudah memberikan sinyalir bahwasanya sejak beliau menjabat, itu beliau sudah mempunyai komitmen yang kuat untuk memperhatikan jemaah haji. Khususnya dengan membentuk adanya badan penyelenggara haji yang sekarang menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Bahkan penurunan biaya haji pun sudah dipikirkan oleh beliau ya pada saat beliau pertama kali menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita ingat Mas Arief, tahun 2024 biaya haji itu mencapai 94 juta total ya. Terus tahun 2025 turun menjadi 89 juta dan sekarang diturunkan lagi menjadi 87 juta. Penurunan ini sebenarnya kita apresiasi sangat luar biasa. Meskipun kita tahu bahwasanya harga aftur dunia sedang melonjak. Pasti Presiden dan juga pemerintah memiliki hitung-hitungan yang sudah matang. Ini adalah keniscayaan. Karena apa? Karena dampak dari perang yang ada di Iran dan juga Amerika itu membuat gejolak harga minyak dunia itu menjadi naik gitu kan. Dan juga itu berimbas pada adanya harga aftur yang melonjak.
skema yang dilakukan oleh pemerintah adalah tetap tidak membebankan terhadap jamaah, tapi tetap aja pemerintah harus berhitung ulang. Karena ini memang juga permintaan dari pihak maskapai, yaitu dari Saudi Arabia Airlines dan juga dari Garuda. Mereka itu pada tanggal 30 Maret dan juga 31 Maret itu mereka datang ke pemerintah kita untuk meminta tambahan, untuk meminta rekomendasi penambahan biaya penerbangan. Kita tahu bahwasanya skema pembiayaan haji itu biaya terbesar itu adalah penerbangan 33,5 juta. Dengan adanya eskalasi di Timur Tengah ini otomatis mereka meminta tambahan menjadi 46,9 juta. Itu untuk skema tetap sesuai dengan jalur yang ada. Belum juga ada nanti skema ketika jalurnya harus berubah ke Afrika dan juga ke jalur selatan. Itu lebih dari 50, sekian juta biayanya, naik 51%. Nah, itu luar biasa ketika pemerintah kita di saat harus mengeluarkan biaya besar untuk kenaikan biaya aftur tetap menurunkan. Dan kita tahu Mas Arief, dengan adanya kenaikan biaya aftur yang diminta oleh kedua maskapai ini, kita Indonesia harus mengeluarkan biaya itu tentunya dengan ikhtiar dari Bapak Presiden dan juga keberpihakan Presiden kepada seluruh jamaah di Indonesia. Kita harus mengeluarkan anggaran 1,77 triliun untuk mengcover ini. Tujuan utamanya adalah tidak membebani masyarakat, tidak membebani calon jemaah haji, sehingga nanti jemaah haji akan bisa melaksanakan ibadah dengan dengan lancar, dengan sesuai dengan syarat-syarat dan rukunnya, dan bisa menjadi haji dengan mabrur. Kalau dipikirkan nih, 7,9 juta ini biaya aftur akan dibebankan ke masyarakat itu sangat besar. 7,9 juta itu sangat besar, dan dari Saudi Arabia juga mengeluarkan rekomendasi biaya kenaikan aftur itu sebesar 8,1 juta. Atau kalau dalam dolarnya 480 US dollar. Bayangkan saja kalau itu tiba-tiba pada saat bersamaan ini orang sudah bersiap, udah mengeluarkan biaya untuk biaya haji dari awal nabung pertama 25 juta, ternyata sekarang harus menambah 7,9 juta per jamaah atau 8,1 juta per jamaah, tentu akan berat. Makanya Presiden dan juga pemerintah berkeinginan untuk meringankan masyarakat, meringankan calon jemaah haji agar tetap bisa melaksanakan ibadah haji. Dan Presiden bersedia menanggung biaya tersebut, negara bersedia menanggung biaya tersebut dengan APBN kita. Tentunya tujuan utamanya untuk masyarakat Indonesia. Gitu, Mas. Jadi selisih biaya haji atau tambahan biaya haji ini yang tidak dibebankan kepada para jamaah ini sepenuhnya apakah ditanggung oleh APBN atau ada skema lain terkait dengan subsidi silang atau pemanfaatan dana haji sebelumnya, atau seperti apa sih, Mas? Jadi kalau beberapa minggu sebelum ada Presiden mengumumkan, memang sudah ada skema penurunan biaya haji dan juga skema untuk menambah biaya, khususnya biaya aftur ya, biaya penerbangan. Memang kita ada dana dari BPKH, dari dana BPKH kalau kita ingat pada saat pandemi itu hampir tidak dipakai itu. Itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mengcover dari biaya kenaikan penerbangan di ibadah haji tahun ini. Namun kalau yang kami lihat, kami soroti dan media kita soroti, yaitu Presiden tentunya akan berikhtiar untuk tidak membebankan ke jamaah haji, pun juga tidak akan mengurangi dana yang sudah ada. Jadi kalau yang kami lihat, kami soroti dan juga kami potret adalah Presiden bersedia untuk mengambil dari APBN sebesar 1,7 triliun rupiah itu demi untuk kelancaran atau kelaksanaan ibadah haji di tahun ini. Praktis kalau yang kami lihat adalah masih dari anggaran APBN gitu, 1,7 triliun rupiah. 1,7 triliun rupiah. Mas, kalau terkait dengan peningkatan biaya haji tahun ini, apakah semuanya ini murni karena peningkatan biaya aftur atau ada aspek-aspek lain yang juga turut meningkat imbas dari konflik yang terjadi di Timur Tengah ini, Mas? Jadi biaya kenaikan penerbangan yang diminta orang maskapai itu ada kurang lebih 2 atau 3 yang memicu penyebab ini. Yang pertama adalah tentu harga minyak global yang meroket menyebabkan harga aftur juga berbanding lurus artinya meningkat signifikan juga. Terus yang kedua adalah perubahan dari skema penerbangan. Dengan atau tanpa adanya skema penerbangan, skema rute penerbangan, itu biaya haji akan tetap naik. Karena adanya dampak dari penutupan Selat Hormuz dan juga dampak dari naiknya biaya aftur. Dengan atau tanpa perubahan rute itu akan naik. Nah, apalagi dengan perubahan rute akan naik. Jadi penyebab pertama harga minyak, penyebab kedua adalah
perubahan rute jika nanti akan terjadi. Hmm. Dan perubahan yang ketiga ya pasti untuk memitigasi dan juga untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jamaah haji agar ketika nanti ada sesuatu yang bersifat force majeure itu bisa diantisipasi dengan lebih deteksi dengan dini dan sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan saat menjalankan ibadah haji di tanah suci, kurang lebih seperti itu. Dan ini juga yang menjadi catatan adalah selain dengan peningkatan biaya ibadah haji yang juga harus menjadi perhatian adalah terkait dengan kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk para jamaah haji di tanah suci. Mengingat terkait dengan kampung haji di Mekah, apakah memang sudah bisa berlaku di tahun ini atau seperti apa, Mas? Ini untuk peningkatan layanan ibadah haji nih, Mas. Jadi kalau untuk layanan ibadah haji memang pemerintah sudah menyiapkan sejumlah skema. Yang pertama pasti layanan akomodasi yang menjadi prioritas. Akomodasi karena kita tahu jemaah yang ada sekarang 221.000 jemaah Indonesia itu terdiri dari 217 reguler dan juga 17.000 itu jamaah khusus gitu kan. Dan sebanyak 60% itu adalah lansia dan risti atau jamaah beresiko tinggi gitu. Nah, sebelum menjalankan ibadah haji ada salah satu syarat yaitu istitoah, yaitu harus kuat dalam bidang fisik, terus siap dan kuat dalam bidang mental dan juga siap dan kuat dalam bidang dalam hal biaya gitu kan. Jadi 3 syarat itu menjadi syarat ketentuan istitoah ketika orang akan menjalankan ibadah haji. Nah, ketika tadi ditanya soal bagaimana layanannya, pasti dengan adanya kesiapan dari awal, dengan adanya mitigasi, dengan adanya kedekatan kita dari Kementerian Haji dan Umroh juga Kementerian Haji dan Umroh Kementerian Haji yang ada di Arab Saudi, kita sudah melakukan sejumlah skema-skema kontrak-kontrak dengan pihak mereka untuk memberikan layanan yang terbaik. Tahun ini kita hanya menggunakan syariat 2 ya. Dulu kan ada 8. Dengan 2 adanya syariat tersebut bisa lebih memaksimalkan terhadap pelayanan terhadap jamaah. Akomodasi, transportasi, kesehatan itu dipastikan, konsumsi itu dipastikan akan lebih baik dari tahun-tahun lalu gitu kan. Dan yang terpenting yang perlu disoroti kali ini adalah tentu Presiden Prabowo Subianto dan juga dengan kementerian baru nih Mas Arief, kementerian baru, dan ini adalah legasi beliau, legasi Presiden, kementerian baru menjalankan penyelenggaraan ibadah haji tentunya dengan sempurna, perfect. Sehingga saya yakin dan kami meyakini bahwasanya pemerintah, presiden dan juga Kementerian Haji dan Umroh tidak akan main-main dalam melayani jamaah, dalam melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, karena ini menjadi pertaruhan. Tahun pertama kementerian baru melaksanakan ibadah haji harus oke dan harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Belajar dari kekurangan-kekurangan terkait dengan pelayanan ibadah haji di tahun-tahun sebelumnya, apalagi di tahun ini merupakan bisa dikatakan ini uji coba terbaru pertama untuk Kementerian Haji dan juga Umroh. Apakah ini juga menunjukkan dengan dibuktikannya tadi terkait dengan meskipun harga aftur dunia yang meningkat, tapi biaya yang dibebankan kepada jamaah justru diturunkan. Apakah ini juga menunjukkan adanya peningkatan tata kelola ibadah haji untuk tahun ini, meskipun kita belum tahu nanti ketika pelaksanaannya, Mas? Ya, jadi memang proses ibadah haji ini dari tahun 2008 sebelum adanya BPKH itu kan memang dulu ada istilah siapa cepat, siapa kuat dia bisa mendaftar haji. Setelah diatur dengan tata kelola adanya muncul BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji menjadi lebih terkelola dengan baik meskipun antriannya luar biasa Mas Arief. Setiap tahun itu Indonesia memberangkatkan sekitar 200.000 lebih jamaah, tapi yang mendaftar itu 300.000. Jadi bayangkan aja, antriannya itu yang berangkat 200.000, yang mendaftar itu 300.000. Otomatis ada selisih 100.000 yang harus mengantri kan. Nah, dengan adanya pengelolaan haji dengan tata kelola haji yang lebih baik, itu bisa dimaksimalkan, bisa dioptimalisasi, pun juga dengan antriannya. Kemarin Pak Presiden juga menyatakan yang tadinya antriannya bisa sekitar 30 sampai 40 tahun, sekarang bisa disamaratakan menjadi 26 tahun. Dan ke depan Presiden berkomitmen juga bisa mempersingkat lagi proses antrian dari masa tunggu dari ibadah haji bisa jadi di bawah 20 tahun. Tapi itu merupakan sebuah kebijakan, sebuah legasi yang luar biasa. Ini sekarang udah rata di Mas Arief, semua daerah itu udah 20
tahun lah gitu. Hmm. Sebelumnya ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun gitu kan. Dan juga pemanfaatan dari nilai manfaat yang dikelola oleh PKH. Jadi skema pembiayaan haji itu total biaya haji itu sebenarnya kan adalah 87 juta. Itu yang ditanggung oleh pemerintah, yang ditanggung oleh jamaah itu adalah 54, sekian juta. 54, sekian juta itu dibagi dalam beberapa termin. Yang pertama saldo awal yang harus didaftarkan seorang jemaah haji itu adalah 25 juta. Nah, sisanya adalah biaya yang diperoleh dari nilai manfaat ketika kita menabung atau memberikan saldo awal ke BPKH tersebut. Nilai manfaatnya adalah ya sekitar 29 sampai 30 juta. Itu yang merupakan sekaligus untuk menandakan bahwasanya dia ketika dia sudah mendaftarkan 25 juta, jadi dia harus membayar membayar sisanya dengan kemampuan mereka. Tapi itu udah diaplikasikan dengan nilai manfaat dari yang dikelola oleh BPKH Haji. Jadi dengan demikian pengelolaan tata kelola haji ke depan saya yakin dan kami merasa akan lebih baik ketika memang sudah ditentukan sesuai dengan yang dikelola oleh BPKH, Kementerian Haji dan juga pemerintah pusat seperti itu. Dan kita berharap ini bisa menjadi momen terkait dengan perbaikan ke depannya pengelolaan ibadah haji untuk tahun-tahun ke depannya. Apalagi sekarang sudah ada kementerian khusus yang menangani terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dan juga umroh. Mas Ferdi, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan haji dalam bayang gejolak dunia. Pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 sampai saat ini masih sesuai dengan rencana. Dari pihak Kerajaan Arab Saudi juga memberikan terkait dengan kepastian dan juga perlindungan terkait dengan keamanan hingga kenyamanan para jamaah haji dari seluruh dunia di tahun ini, termasuk di Indonesia. Mas, terkait dengan pelaksanaan ibadah haji di tahun ini, kebetulan Mas Ferdi juga akan berangkat ke sana sebagai salah satu petugas haji. Ini tema yang diangkat untuk pelaksanaan ibadah haji tahun ini seperti apa, Mas? Ya, tahun ini adalah pemerintah mengkhususkan atau mengkondisikan untuk haji tahun ini adalah haji ramah perempuan dan ramah lansia. Seperti kita tahu, hampir 60% jemaah haji Indonesia yang akan berangkat nanti pada bulan April hingga nanti bulan Mei itu sekitar 60%-nya adalah perempuan dan juga lansia seperti itu. Bahkan ada para jemaah haji yang berisiko tinggi, baik terkait dengan kondisi fisik maupun kondisi dengan kesehatannya seperti itu. Itu menjadi salah satu concern dari pemerintah dan kami dari Sinpo TV dan Sinpo.id menyoroti itu adalah tepat karena kita melihat sekian banyaknya antrian, sekian lamanya antrian, mau tidak mau adalah orang yang akan berhaji itu adalah orang yang sudah berusia lanjut gitu kan. Makanya itu menjadi concern dan ramah perempuan itu juga menjadi salah satu yang perlu disoroti karena perempuan ini perlakuannya berbeda dengan kaum jamaah haji laki-laki. Makanya dari para petugas sudah disiapkan untuk benar-benar memberikan pendampingan pelayanan yang paling terbaik untuk para jamaah perempuan dan juga para jamaah lansia, khususnya juga jamaah yang beresiko tinggi.
Sudah dibagi dalam beberapa kloter, petugas juga sudah disiapkan, baik itu petugas kesehatan, layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, perlindungan jamaah, dan juga bimbingan ibadah itu sudah disiapkan. Tujuan utamanya agar masyarakat yang akan beribadah haji nanti benar-benar nyaman, benar-benar aman ketika menjalankan ibadah haji dan fokus sehingga bisa pulang ke Indonesia menjadi haji yang mabrur. Mabrur. Seperti itu, Mas. Mas, dengan banyaknya persentase jamaah haji beresiko tinggi dalam hal ini adalah para lansia dan juga persentase dari jamaah perempuan yang cukup banyak. Kalau kita melihat dengan persentase petugas haji untuk melayani jamaah ini seperti apa, Mas? Apakah memang sudah cukup mencukupi untuk mengcover terlebih dengan banyaknya jamaah yang tadi beresiko tinggi itu tadi? Ya, jadi jamaah haji yang sekian banyak klasifikasinya, ada yang beresiko tinggi, ada yang perempuan, ada yang lansia, bahkan ada juga beberapa haji khusus gitu yang disabilitas gitu kan. Kaum disabilitas yang melaksanakan haji tahun ini sudah dilakukan skema yang sangat luar biasa dari pemerintah. Yang pertama pasti dari beberapa petugas yang dibentuk. Kita petugas ada terdiri dari petugas Arab Saudi atau PPIH pusat, ada petugas haji daerah PHD, ada petugas pendukung, ada juga petugas nanti yang akan ada di Arab Saudi, teman-teman mahasiswa, mereka menjadi relawan untuk bertugas menjadi Arab Saudi, petugas di Arab Saudi. Tentunya ini sudah disiapkan dan rata-rata hampir lebih dari 50% petugas yang ada di Indonesia khususnya dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini adalah perempuan. Karena kita tahu perempuan pelakuannya luar biasa. Kita ambil contoh saja ketika berada di dalam di dalam kamar mandi atau toilet, pasti akan berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki prosesnya ibaratnya lebih cepat gitu. Kalau di perempuan harus perlakuan yang lebih lama, dan itu menjadi salah satu sorotan. Hal yang kecil seperti itu saja sudah dipikirkan oleh Kementerian Haji ya. Perlakuan melayani jemaah ketika di WC atau di toilet. Belum perlakuan yang lain ketika ada masa-masa ketika perempuan itu ada masa-masa yang fisik gitu tidak kuat, dan juga ada masa-masa mental yang kurang begitu siap. Dan yang perlu disoroti juga Mas Arief tentang culture shock gitu. Kaget, dan ketika kita kaget memasuki Arab Saudi akan macam-macam lah, kita akan shock terkait dengan cuaca, terkait dengan budaya, terkait dengan sifat-sifat dari masyarakat sana juga sudah diberikan literasi tersebut kepada seluruh jamaah haji melalui manasik yang diselenggarakan di seluruh daerah, bahkan di manasik di pusat juga dilakukan. Petugas haji juga sudah diberikan pembekalan yang luar biasa, bagaimana menangani jamaah haji, bagaimana memberikan motivasi pada jamaah haji yang demensia, yang udah lupa. Banyak sekali kasus ketika sudah sampai ke Saudi Arabia, banyak jamaah yang ingat dengan piaraan ternaknya di kampung, terus ketika sampai di sana saya pengen cepat pulang, padahal di sana ibadah haji kan sangat lama ya, sekitar 40 hari harus menjalankan rukun atau syarat dari ibadah haji di Arab Saudi nanti. Dan ini menjadi concern bagi seluruh petugas haji yang nanti akan bertugas pada saat layanan ibadah haji dan proses ibadah haji di Tanah Suci dari tanggal 22 hingga tanggal 1 Juli. Jadi petugas bahkan kloter pertama, petugas yang akan diberangkatkan itu nanti pada tanggal 17 itu petugas pertama. Tanggal 17 akan diberangkatkan untuk menyiapkan segala akomodasi yang di sana, persiapan di sana juga disiapkan, bahkan survei ke beberapa tempat, sehingga nanti ketika jamaah datang pada saat tanggal 22 datang ke Arab Saudi, para petugas haji sudah siap menyambut di sana dan melayani dengan baik, dengan harapan para petugas harus bisa melayani tamu Allah dengan sempurna, dan fungsi utamanya adalah jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan menjadi haji yang mabrur. Ini tadi yang juga menjadi concern adalah selain dengan masalah keamanan tadi, masalah cuaca di Arab Saudi yang kita tahu, apalagi di Indonesia saja yang kita rasakan beberapa hari ini suhunya cukup panas, kita sedang mengalami atau dilanda El Nino. Ini juga menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi jamaah yang tadi beresiko tinggi terkait dengan ketersediaan dari tenaga medis khususnya yang telah disiapkan oleh pihak pemerintah Indonesia. Ini seperti apa, Mas? Ya, jadi kita pelayanan medis atau tugas dan fungsi petugas haji khusus bidang kesehatan itu menjadi salah satu petugas yang jumlahnya banyak dibanding dengan layanan TUSI atau layanan tugas dan fungsi petugas haji yang lain.
Artinya apa? Artinya memang yang menjadi sorotan utama adalah bagaimana kita memberikan layanan perbaikan kesehatan bagi para jemaah ketika nanti di sana, khususnya tentang shock soal cuaca ya, Mas Arief tadi Mas Arief sebutkan. Diprediksi itu nanti pada saat musim haji itu cuaca di sana kurang lebih 40 derajat Celcius. Sangat panas sekali, dan ketika masyarakat Indonesia yang tidak kuat untuk menjalani ibadah dengan cuaca seperti itu, dari pihak layanan tugas dan fungsi kesehatan sudah mengantisipasi hal tersebut. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di Saudi Arabia kemarin Menteri Haji dan Umroh sudah ketemu dengan Menteri Haji di Kerajaan Arab Saudi, juga menyatakan pemerintah Arab Saudi juga sudah menyiapkan rumah sakit khusus untuk ketika nanti ada kendala atau hambatan dalam hal kesehatan jamaah haji Indonesia dan juga jamaah haji yang berisiko tinggi tadi. Sudah bekerja sama dengan salah satu rumah sakit terbesar di sana, yaitu Saudi Germany Hospital. Jadi nanti bisa ketika ada keadaan kesehatan yang butuh perawatan darurat itu langsung dibawa ke sana. Pun juga petugas kesehatan KKHI atau petugas kesehatan khusus ibadah haji yang ada di sana juga sudah disiapkan. Nah, dengan demikian kami meyakini, saya pribadi sebagai seorang petugas haji dan juga kami dari redaksi Simpo TV melihat pelaksanaan ibadah tahun ini skenario-nya sudah siap hampir 100%, bahkan dibilang 100% sudah siap. Visa sudah terbit, vaksin semua sudah dilakukan, vaksin meningitis dan vaksin polio yang menjadi kewajiban sudah dilakukan, perlengkapan persiapan sarana prasarana juga sudah disiapkan. Hanya tinggal nanti kita berangkat dan nanti kita akan mempersiapkan di sana. Semoga tidak ada halangan, baik itu dalam hal cuaca, baik dalam hal keamanan di sana. Dan perlu dicatat juga nih Mas Arief, kemarin tanggal 30 Maret pemerintah Arab Saudi, Kerajaan Arab Saudi memberikan aturan tegas tentang larangan bagaimana masyarakat Indonesia ketika nanti beribadah haji jangan memposting video-video yang tidak bermanfaat, jangan memposting atau video atau foto yang berhubungan dengan isu konflik Timur Tengah seperti itu. Karena apa? Karena itu nanti akan berdampak kurang baik bagi jamaah sendiri dan juga bagi citra kita sebagai negara Indonesia yang bertamu di Arab Saudi. Ibaratnya kan kita bertamu, seharusnya kita harus menghormati apa saja yang ada di aturan di sana. Dengan demikian jamaah tidak usah memikirkan posting, tidak usah memikirkan video foto, tapi harus benar-benar fokus untuk jamaah, fokus untuk beribadah sehingga tidak ada halangan dan fokus untuk menjalankan ibadah haji sehingga menjadi haji yang mabrur. Itu tadi beberapa himbauan dari pemerintah Arab Saudi juga sudah diberikan, khususnya memang ini agak khusus treatmentnya untuk tahun ini, pelaksanaan ibadah haji tahun ini, karena kita tahu di tengah konflik ini. Mas, tapi sampai saat ini apakah ada konfirmasi juga bahwa jamaah dari Iran ini nanti akan tetap berangkat ke Tanah Suci untuk pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Mas? Kalau untuk sampai saat ini belum ada informasi yang detail soal itu ya. Tapi kalau dilihat dari negara-negara yang mungkin menganggap ibadah haji itu menjadi ritual puncak, itu saya berkeyakinan pasti akan tetap memberangkatkan lah dengan kondisi kondisi global yang seperti itu. Karena apa? Karena Arab Saudi itu pada intinya membuka seluruh jemaah haji dari negara manapun. Dia tidak melarang dari agama, bukan dari negara-negara mana saja, tapi yang penting dia membuka. Tujuan utamanya adalah apa? Untuk bisa beribadah haji. Dan ingat Mas, ibadah haji ini adalah pesan perdamaian yang sangat penting sebenarnya buat dunia. Karena bayangkan dalam satu waktu 2 juta orang berkumpul menjalankan ritual ya suci gitu ya bagi umat muslim. Ini seharusnya bisa menjadi misi perdamaian buat dunia. Bahwasanya kita sedang berikhtiar di sana untuk bisa berkembali menjalankan ibadah yang sangat dihormati di seluruh negara. Dengan harapan seperti itu, pemerintah Indonesia bahkan kemarin Kementerian Haji juga menyampaikan misi salah satu tetap kita mengirim jamaah haji di sana, tetap menyelenggarakan ibadah haji di Tanah Suci adalah misi perdamaian dunia. Diharapkan nanti dengan adanya ibadah haji yang lancar, proses tahapan ibadah haji yang dilaksanakan dengan aman dan nyaman itu menjadi pesan bagi negara kawasan dan juga bagi negara barat. Ini loh sedang ada ibadah haji, tolong peperangan, konflik dihindarkan, bahkan
dihilangkan atau bahkan tidak ada sama sekali di kawasan Teluk Jaya, sehingga proses ibadah haji bisa lancar dan bisa memberikan pesan yang penting buat dunia, tidak hanya negara-negara Islam tapi juga negara-negara Barat. Dan ini menjadi harapan kita semua bahwasannya pelaksanaan ibadah haji tahun ini bisa menjadi momen Betul. terciptanya perdamaian di Iran, antara Iran dan juga negara-negara lainnya. Mengingat kalau kita tahu antara Iran dan negara-negara Teluk ini kan sama-sama mayoritas Islam, dan mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu momen untuk menuju perdamaian tersebut. Mas, kalau kita melihat tadi sempat ada rencana ataupun skema terkait dengan pengalihan rute penerbangan untuk menghindari wilayah-wilayah dengan wilayah udara yang masih terjadi konflik. Ini apakah itu sudah fix adanya pengalihan rute atau memang kita masih menantikan terkait dengan eskalasi, menurunnya eskalasi atau seperti apa? Ya, Mas, untuk saat ini masih menunggu ya, masih menunggu dari Kementerian Haji dan Umroh dan juga pemerintah Indonesia masih menunggu paling tidak ya 1 hari 2 hari sebelum keberangkatan nanti akan ada keputusan. Kalau Wakil Menteri Haji dan Umroh kemarin menyebutkan sepekan sebelum pemberangkatan kloter pertama akan ada keputusan terkait apakah tetap dengan jalur utama atau dengan skema jalur pengalian tadi, jalur selatan atau jalur Afrika seperti itu. Pun demikian, dari pihak Kementerian Haji sudah melobi, sudah bernegosiasi dengan maskapai, baik itu Saudi Arabia, Airline ataupun Garuda, untuk firm ketika nanti perjalanan meskipun melewati skema jalur lain, jalur selatan dan juga jalur Afrika, harus sudah disiapkan mitigasinya gitu kan. Makanya dari pihak Arab Saudi dan juga dari pihak dari pihak maskapai Arab Saudi Airline dan juga Garuda juga memastikan tetap akan melaksanakan menerbangkan para jemaah di Indonesia, tapi dengan syarat tadi adanya kenaikan biaya aftur, harus memberikan tambahan biaya meskipun dalam kontrak sudah dijelaskan pada awal sebelum proses adanya kenaikan harga aftur kan sudah dikontrak tuh. Pemerintah kita, Kementerian Haji sudah kontrak dengan kedua maskapai tersebut untuk biayanya tetap seperti itu, tapi ketika biaya tersebut akhirnya naik, ya mau tidak mau kita harus mengikuti karena sesuai dengan keperluan mereka untuk biaya penerbangan. Namun kita berkeyakinan dan saya sendiri optimistis akan tetap dijalankan sesuai dengan jalur yang aman, tidak akan ada skema jalur, karena kita lihat konflik beberapa hari ini sudah mereda ya, sudah mereda, dan saya yakin pesan dari Kerajaan Arab Saudi ke dunia juga jelas, ini ibadah haji yang pada setiap tahun ke tahun ibadah haji selalu berjalan lancar, dan itu menjadi salah satu misi buat dunia. Ini ada ibadah rutin, ibadah suci dari umat Islam di dunia, kita seperti itu. Dan sampai saat ini memang masih menggunakan skema awal. Mas, kalau nanti sudah pelaksanaan ibadah haji dan kita tahu dari pemerintah Arab Saudi juga sudah menjamin terkait dengan keamanan dan juga kenyamanan. Tapi kita tidak tahu bagaimana nanti pelaksanaannya, dan kita berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tapi apakah dari pihak pemerintah Arab Saudi sudah mempersiapkan skema-skema darurat kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk dari pemerintah Indonesia sendiri, Mas? Ya, jadi kalau sejauh ini dari pemerintah Arab Saudi bahkan menyiapkan, belum mengeluarkan statement resmi tentang adanya gangguan terhadap proses ibadah haji tahun ini akibat dampak konflik Iran dan juga Amerika. Sampai saat ini belum ada statement. Bahkan mereka berkeyakinan, mereka meyakinkan pemerintah kita untuk tetap yakin, tetap aman gitu. Hanya saja justru yang menjadi pertimbangan itu dari kita nih sekarang ini. Ketika pemerintah Arab Saudi udah oke, aman, kita juga memikirkan juga apakah nanti ketika di sana benar-benar aman, apakah nanti ketika di sana ada serangan, itu juga harus kita pertimbangkan. Nah, itu sudah dipikirkan oleh teman-teman dari Kementerian Haji dan Umroh. Salah satu skemanya adalah ketika nanti keadaan kita sudah jamaah sampai di sana, tiba-tiba ada serangan atau auzubillahi min dzalik, ya kita nggak pengen ya, kita tetap optimistis, kita aman. Tapi skema itu, force majeure tersebut sudah dipikirkan oleh teman-teman Kementerian Haji. Makanya nanti ya mendekati pemberangkatan itu akan ada kepastian tentang apakah kita akan menggunakan skema A, B atau C. Tapi kami berkeyakinan, pemerintah berkeyakinan, bahkan Presiden juga sudah melobi dari sejumlah negara kawasan Teluk, juga di Saudi Arabia, untuk tetap ibadah haji ini tetap harus terselenggara demi perdamaian dunia. Seperti itulah. Terakhir, Mas, mungkin ada harapan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji tahun ini dan juga harapan terkait dengan jamaah haji yang akan berangkat
di tahun ini mengingat agak sedikit berbeda di tahun ini, Mas? Baik, para jemaah haji, kami hanya menyampaikan saja berdasarkan referensi yang kami miliki, yaitu dari acuan berita yang kami liput dari Kementerian Haji dan juga pemerintah Arab Saudi. Intinya jamaah Indonesia harus tetap tenang ketika nanti berangkat, tuluskan niat untuk beribadah haji, tidak ada niat apapun, dan juga bersama-sama yakin kepada Amirul Hajj. Amirul Hajj itu artinya pemerintah, bahwasanya proses ibadah haji tahun ini akan terlaksana dengan baik, lancar, dan juga keamanan keselamatan jamaah Indonesia akan dijamin. Dan juga kami menghimbau, saya sendiri menghimbau sebagai seorang petugas haji, mudah-mudahan para jemaah haji dalam kondisi sehat walafiat, karena ibadah haji adalah ibadah fisik. Kebanyakan kita akan selain ibadah ritual, ibadah secara mental juga kuat, juga fisik juga harus kuat, karena kita bayangkan pada saat puncak haji nanti di Arafah itu luar biasa kita menjalani ibadah dengan cuaca yang sangat terik gitu kan. Makanya ibadah haji tahun ini mudah-mudahan para jamaah haji untuk menyiapkan segala hal, mental, fisik, spiritual, sehingga nanti pada saat proses perjalanan ibadah haji tidak ada halangan, dan bahkan pulang ke Indonesia menjadi haji yang mabrur dan sehat dan sah menjadi seorang haji. Kurang lebih seperti itu, Mas Arif. Amin. Baik, terima kasih Mas Ferdi sudah hadir dan juga membahas tema kita pada hari ini. Kita juga berharap sehat-sehat selalu, Amin. Mas Ferdi. Mudah-mudahan perjalanannya lancar ketika haji nanti. Dan seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwasannya kita berharap tentunya bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun ini bisa menjadi momentum bagi terciptanya perdamaian dunia. Kita tahu ada jutaan manusia dari seluruh dunia akan berkumpul di Tanah Suci, yang kita tahu Tanah Suci tersebut berada di wilayah konflik, dan lagi-lagi kita berharap ini bisa menjadi momentum bagi terciptanya perdamaian dunia. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Saya Arif Rifai pamit undur diri. Sampai jumpa.